Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oh iya ini wis. Kata orang tua dulu gitu kan, hidup itu seperti roda berputar gitu, kadang di atas kadang di bawah, kadang berhasil kadang tidak berhasil. Bagaimana Pak tanggapan seperti itu, seperti apa dalam Islam? Itu kesadaranmu apa kata orang dulu? Kata orang dulu. Kata orang dulu. Kamu orang sekarang nggak ngikutin orang dulu. Orang dulu beda kondisinya dengan orang sekarang. Orang sekarang ilmunya makin canggih. Orang dulu tamat SD aja udah cakep. Orang sekarang udah sarjana. Kok masih dalil kata orang dulu? Orang tua dulu. Ilmumu lebih tinggi daripada orang dulu. Kehidupanmu harus lebih hebat dari orang dulu. Pusing kalau ngikutin roda berputar. Coba kalau kamu tuh hidup nggak roda berputar, man pusing terus, muter aja. Kenapa nggak istiqomah? Ilmu lebih banyak sekarang daripada dulu. Teknologi udah mulai canggih. Sampai ngaji sama kiai, ya kan? Paling-paling kadang-kadang habis lupa. Tapi kalau mau ngaji, ya kan, sama kiai. Ada kiai, ada kiai. Kiai itu lebih hebat kalau ditanya jawabannya. Udah pernah ngaji sama kiai? Coba cek kalau ada apa-apa, tanya sama kiai. Kiai kadang-kadang ditanya tersinggung. Kalau kiai nggak tersinggung, dia jawab dengan tenang. Itu karena canggih ilmunya, Pak. Oh, sama masih kata orang tua dulu. Orang tua dulu itu gak mikir apa-apa, sayuran tinggal metik, sampai aja macul kagak mau kok, mau nurutin orang dulu. Itu basa-basi kata-kata itu. Loh, kalau sampai nunggu orang dulu, kamu harus mau macul di pekarangan. Sehingga kita mau nyayur nggak perlu sekarang harus nyari duit buat beli sayuran. Lah kita sekarang kalau nggak punya duit kan duit lawuh, Pak. Cabai metik, daun singkong metik di pager, daun paya metik. Ayo, kehidupan Pak Kalimi di sini beda dengan kehidupan orang tuanya di Batam. Kalau di sini harus beli susu etawa, kalau di sana peres saja sapinya punya gede-gede. Menggugu mulai sono. Raiso nek kuning kene kudu susu etawa. Masuk di pasar karo wong sing ning kampung. Zaman biyen dia mempunyai sapi, nggak beli etawa juga ya. Kalau beli susu lah diperes sendiri juga lumayan. Murni. Hah? Murni. Gimana Pak kali? Tambahin boleh. Ya kan? Gitu. Kalau ungkapan tadi itu bertentangan dengan Tuhan. Tuhan itu tidak menghendaki kita susah. Bagaimana hidupmu kayak roda berputar? Kadang senang, kadang susah. Allah tidak pengen kita susah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu terus gampang, mudah, senang. Allah nggak menghendaki kamu susah, sulit hidup kamu. Kurang apa Allah memberikan kepada kita? Semua digelar langit bumi seisinya. Ini buat lu semua. Di sekolahku itu buat kamu. Kamu mau ambil nggak? Bagaimana ya Allah cara ngambilnya? Semua alatnya tak kasih kamu. Kamu tak kasih irodat.
Dengan irodat itu ada kerentek. Dengan adanya kerentek tumbuh niat. Untuk melakukan niat itu, kamu tak kasih kudrotku. Mau nggak gunakan kudrotku? Lah kamu melungkar aja bendino. Pengen duit-duit. Lucu nggak? Dikira duit bisa jatuh sendiri apa? Saya jodoh nungguin duit, nungguin apa? Entah dulu nungguin susu laku. Kok susunya laku mau nggak punya duit? Ya ada sih, masa Pak Wato nggak punya duit, orang nggak percaya. Oh dibilang Pak Wato nggak punya duit ya. Ada duitnya, cuma duitnya di dalam HP loh, kan harus nyairin. Duitnya transferan mulu, walaupun nggak banyak. Kan zaman sekarang, kamu tak kasih kudrotku, kemampuan itu. Ya kan? Saya nggak ngerti, ada ilmuku kan? Kenapa kamu nggak pakai ilmu itu? Bagaimana ilmu ekonominya, bagaimana ilmu pertaniannya, bagaimana ilmu tekniknya, teknologinya? Kenapa lu nggak pakai? Kalau perlu beli wawasan orang-orang yang belum ahli tentang ekonomi, kasih wawasan orang yang belum ngerti tentang teknik. Jangan ngajar cuma nunggu panggilan. Orang-orang kalau diajarin mau ini, ya kan? Oh, siapa tahu muridnya ada yang pinter buka bengkel ya kan, bengkelnya maju. Aku biar iso bengkel itu sing ngajar Pak Dedi. Wes, Pak Dedi tak jatah saulan camene wes orang ngajar aku. Oh. Nah nunggu panggilan. Padahal dikasih kudrot, dikasih irodat, dikasih ilmu. Dan untuk melakukan ini dikasih hayat, dibikin hidup kita. Masih dikasih kita sekarang. Coba kalau nanti diambil pemiliknya, enggak bisa sampai. Mumpung saya dikei, nggunen sadar dong, sadar. Jangan prongak dikasih masukan kagak direspon, dibimbing kagak mau nurut. Maunya apa sih? Kurang gimana sih Darus Salikin ini? Nggak ada sarana, difasilitasi. Kurang gimana? Kalau saya nggak dapat fasilitas. Saya untuk melakukan usaha ini, saya harus cari uang dulu untuk transfer. Transfer nggak dapat barang saya, cuma dapat pin. Saya harus sinau bagaimana cara nginput pin ini supaya saya bisa mendapatkan produk. Bagaimana caranya produk ini supaya laku. Plus saya bayar ongkir. Plus biaya penanganan. Nah, saya orang beli harga member. Logika tekor saya. Tapi Allah Maha tahu. Nah, ini dikasih 4 nih. Irodat, kudrot, ya kan? Kudrot, irodat boleh lah. Tapi irodat itu kerentek. Dengan kerentek tumbuh niat, dengan niat butuh kudrot. Kudrot itu kemampuan. Dikasih ilmu, dikasih hayat. Pak, saya belum pernah cari informasi. Caranya gua kasih samik supaya kamu bisa mendengar. Emang sama ini nggak denger apa? Omongannya suaranya banter nih. Tapi diabaikan. Jujur aja kalau saya ngomong mah fakta aja. Kamu bisa kok membuktikan. Gimana cara mendengar? Teliti. Caranya pakai basorku. Lihat. Berkembang apa bangkrut? Kamu bisa lihat. Bagaimana cara? Lu tak kasih kalam, kamu bisa komunikasi, ngomong. Gimana Pak saya ini? Saya ikutan dong atau gimana? Boro-boro mau ngomong begitu. Diajak, dituntun, diajari, dibimbing, ogah-ogahan kok. Kalaupun mau itu basa-basi, saya tahu. Nggak enak. Ya minimal belilah sebungkus apa 2 bungkus itu akhirnya gak ngerokok ya. Aku ra enak kok aku dodolan rokok ora tuku rokok blas. Ya kan? Bukan. Belum tentu juga sebulan sekali kadang ya tak slop. Kalau pengen rutin ya kan, ngerokok gratis. Bawa jual, untungnya buat beli rokok. Kan nggak kudu beli rokok.
bawa susu jual. Untungnya buat beli susu cukup. Bawa kopi jual, untungnya kopi buat beli kopi, kan untung mana ngopi gratis, susu gratis, rokok gratis. Nah kira gelem ya kudu tuku, orang dia duwe ngutang kudu bayar. Nek njaluk ora usah bayar kan. Lagi gimana Mas Didi? Iya. Lah iya. Iku salahmu dewe. Kurang apa Gusti Allah memberikan anugerah sama kita? Bagaimana kita ngitung nikmat Allah yang kita terima sekarang ini? Bisa ngitung? Jadi mau syukur apa tidak itu aja. Makanya saya sering kalau khotbah bahwa takwa itu mematuhi segala perintah itu perwujudan rasa syukur. Syukur itu artinya terima kasih. Kan? Kita udah terima banyak dari Allah, jangan terima terus dong, kasih. Jangan takut. Justru ketika kita berterima kasih, kita bersyukur, la azidanakum, aku tambah. Saya karena sering ngucap begitu dalam khotbah. Saya nggak pakai bahasa basi. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Di antara adalah nikmat iman wal Islam, nikmat umur panjang, sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Suwen. Wong iso maca wisan. Ngene ning ngomongnya. Lanjutane ngene. Mergo do apa? Intinya aja, kalau saya mau mimbar Jumat yang mulia ini secara singkat, khotib berwasiat, intinya wasiat kok. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan rasa syukur. Dari syukur itu perintah Allah, syukur artinya terima kasih. Kamu udah terima dari Allah, kasih dong, jangan terima terus. Kita mau terima nggak mau kasih, justru dengan terima kasih itulah Allah tambah nikmatnya. Itu saya ngerasain Pak, makanya saya berani ngomong lantang. Kalau cerita susah, galuh, resah, saya yang pantas lebih galuh, lebih resah. Saya merantau di Jakarta, saudara nggak ada. Kebutuhan saya punya lebih banyak mungkin daripada sampean kebutuhannya. Logika. Tapi alhamdulillah. Kita puji Tuhan, puji bagi Tuhan. Kita syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada sesama manusia. Manusia berterima kasih, kita memuji Tuhan. Nah, kepada sama manusia setelah kita terima kasih, nanti Allah tambah. Allah tambah, bukan Allah kurangin. Kalau tambah ini masih ada nih, udah ditambah lagi, masih ada, tinggal dikit, ditambah lagi, nggak keburu habis. Memang itu duitnya nggak ada serinya, duitnya kagak habis-habis, nggak ada yang gitu nyangkanya. Makan juga begitu, sebelum habis sudah nambah kan gitu. Jangan nunggu habis baru nambah, kan sedikit duit mentek baru nungguin baru nambah. Karena kamu kalau makan dihabisin sampai bersih baru nambah. Itu filosofinya gitu. Itu masih sak puluhan, sak sendok dan nambah. Jangan dihabisin bersih. Pelajaran. Ayo ada yang mau nambahin, silakan. Oke, saya pernah begini pakainya punya pikiran gitu ya. Dulu ketika saya nggak dekat gitu, nggak dekat dalam artian sholat tidak pernah gitu kan. Berapa? Dulu punya pikiran waktu saya nggak dekat gitu, artinya nggak sholat gitu. Saya punya pikiran kok rezeki saya banyak gitu. Ya. Ya. Makin kesini saya merasa nih ya, saya merasa dekat gitu. Kok rezeki dikurangin gitu. Apakah itu
perasaan manusiawi atau gimana Pak Kiai? Oke. Dulu waktu saya nggak sholat, rezeki saya banyak. Karena kamu fokus urusan dunia. Bekerja untuk dunia. Nah, begitu zaman sholat, sudah merasa dekat. Dekat dengan siapa? Di mana bukti kedekatanmu? Kan cuma merasa kok, rumongso. Iya, udah saya. Ah iya, makanya orang tua mengatakan ojo rumongso bisa neng bisa kerumangsani. Merasalah kita ini jauh dari Tuhan. Ayolah kita berusaha sungguh-sungguh bisa hadir di hari datang Tuhan. Itu karena merasa dekat, oh udah kita dekat dengan Tuhan. Udah dunia mah jangan di sini, dunia jangan dikejar-kejar, modal. Tuhan nyuruh kamu usaha, dikasih fasilitas suruh usaha untuk mengambil. Tadi aja coba pahami surat Al-Baqarah 200, 201, ada 2, nanti akan terkoreksi. Kok dulu saya... Enggak, maksud saya itu apakah bentuk ujian atau gimana? Oh tidak. Kalau cerita ujian, hidup ini sudah ujian. Hidup mati itu ujian sudah. Jawabannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa yang paling baik sikapnya dalam menghadapi hidup dan kematian? Kau gunakan untuk apa? Kamu hidup di dunia, bagaimana sikapmu dengan dunia? Engkau mati akan pindah ke akhirat, bagaimana pekerjaanmu untuk akhirat? Ujian. Ujianmu nggak lulus sengsara kamu. Soalnya gak kau garap. Nah, pengen akhiratnya nanti garap. Pengen dunia ini diabaikan. Gimana? Kita ujian, hidupnya ujian, mati ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa kematian dan kehidupan diadakan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Diuji apanya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang aksan, yang lebih baik sikapnya, lebih baik pekerjaannya, lebih baik usahanya. Jadi usahamu lebih baik apa lebih kendor? Kok setelah kamu merasa dekat Tuhan kok usahamu kendor? Kok nggak kayak dulu fokus gitu? Udah jelas kamu ngurusin dunia dapat duit banyak. Kok merasa dekat dengan Tuhan kok sekarang malah begini? Cuma merasa kok. Enggak, maksud saya pikir tuh enggak ini gitu. Enggak usaha gitu. Gitu maksudnya Pak Kiai. Hah? Enggak usaha maksudnya. Ya usahanya sejauh mana? Jadi detailnya gini dah. Dulu lagi balelo lah ya. Paham sih saya. Dulu lagi balelo lah. Nggak usah dijelasin, saya ngerti lah. Saya juga tukang balelo kan. Balelo. Tapi kok dengan posisi yang sama gitu. Maksudnya posisi kayak sekarang gitu. Waktu balelo sama sekarang sama. Ya. Berarti ya memang sama. Waktu balelo ya sama kayak Nah, itu kan. Sekarang. Makin kesini tuh makin dipretelin gitu loh. Teknologinya. Karena sampean udah nggak mau balelo. Sampean dulu kan balelo untuk ngejar dunia. Sekarang begitu merasa dekat dengan akhirat, terus balelone kurang. Coba semangatmu masih tetap seperti dulu. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Kenapa harus mempertuhankan teknik kita? Kenapa harus mempertuhankan skill kita? Emang Tuhan akan ngasih rezeki dari satu pintu, banyak pintu lain. Bagaimana usahamu? Kenapa kamu gak nyari sambilan? Kenapa waktu luangmu nggak digunakan untuk hal-hal yang bisa kau manfaatkan? Kenapa kamu harus nunggu? Emang Tuhanmu skill? Tuhanmu kan Allah. Allah bisa ngasih dari lewat jalur manapun. Halo. Saya tukang las loh. Saya teknisi. Saya insinyur. Zaman dulu nggak ada yang namanya ST, nggak ada. Sekolah saya emang ST, tapi titel insinyur. Saya nggak mengandalkan keinsinyuran saya, tapi sampai sekarang saya pakai bisa. Artinya ketika saya kepepet, nggak ada yang ngerjain, akan saya kerjakan sendiri. Karena saya punya skill.
manfaat skill saya masih. Walaupun nggak saya jual. Kalau dulu saya jual skill, karena Allah masih rezeki lewat skill. Dan Allah tahu usaha saya tentang menjajakan skill yang ada. Orang tahu Cak Warto itu lasa bagus, ini bagus, sehingga banyak konsumennya. Bahkan saya punya bendera. Saya tuh punya PT namanya Warta Jasa Teknik Building Construction and Engineering. Itu saya punya pribadi. Direkturnya saya pribadi. Manajernya saya pribadi. Personaliannya saya pribadi. Mandornya saya pribadi. Karyawannya ya saya pribadi. Yang lain membantu saya. Nggak ada yang saya lepas. Itu saya kerja. Walaupun saya sudah dibilang bos. Saya punya sopir, tapi juga kadang saya bawa mobil sendiri. Nggak harus sopir. Sopir saya jadi bos. Kamu duduk samping saya yang bawa. Gantian. Aku iso kok. Allah itu anugerah dari Tuhan harus saya pakai. Itu amanah. Nah, mulai ya duit banyak. Saya kan pengen sejahtera hidup saya. Hidup sejahtera itu kalau tiap hari ketemu keluarga, ketemu anak. Kita udah rumah tangga. Kumpul dengan istri, dengan anak, bisa bercengkerama, bisa guyon, bisa memantau anak, mangan bareng apa adanya. Kita makan, anak kita nggak tahu dimpanin apa di sana mana-mana. Belum kalau anak kita keracunan. Sama juga orang lain yang ngurusin. Sejahtera itu begitu, bahagia itu kayak gitu. Orang salah nyari sejahtera dan bahagia. Itu amanatnya untuk kamu kok, yang diamanati kok kosano wong. Gimana? Itu sejahtera. Saya waktu proyek nggak bisa, nggak dapatkan itu. Saya waktu proyek itu tender, ada perjanjian kontrak. Sekian bulan tanggal sekian harus selesai, serah kunci. Kalau telat kena klaim. Denda kita. Mau nggak mau supaya ngejar target, saya harus kerja lembur. Pulang kadang sampai pagi, kadang jam 1, jam 2 baru sampai rumah. Pengennya pulang dari kerja, di rumah bisa habis minum teh, kopi, bersih-bersih, bisa tidur nyenyak. Ternyata apa? Tek nih bantalan, ini ngitung. Besi WF, ini habis untuk bikin glagar. Ini kalau nggak belanja besok, anak-anak nggak bisa kerja, nganggur. Padahal bayaran harus tetap jalan. Ini baut ini habis, kemarin sana ngecat udah tinggal sedikit. Gak turu Pak. Bayangkan, saya kerja dari pagi sampai tengah malam, saya tidak bisa menikmati hasil usaha saya yang sekian lama dari payah saya. Dan saya nggak ketemu anak pagi-pagi. Pulang anak udah tidur. Di mana kesejahteraan saya? Di mana kebahagiaan saya dengan istri dan anak saya? Uang saya banyak. Dari situ mulai begini Pak. Ada yang salah ini saya. Kenapa? Nggak ada yang namanya tawazun. Tidak ada keseimbangan. Dunia saya kejar, akhirat terbengkalai. Saya lupa mati. Saya lupa kalau ini saya kumpulkan, nanti saya mati, saya tinggal. Begitu sadar, saya ngumpulin uang cuma mau ditinggal. Gimana? Saya ngumpulin uang untuk buat ini cuma untuk ditunggu sampai rusak. Saya makan cuma jadi isi septic tank. Yang tak kumpul no di bank atau dimanapun, mati, gak digowo. Makan sebatas kenyang. Kawin, ada orang kawin enak. Wong kawin enak sak klenteng retasane sak ketiga rendeng cara wong Jawa. Sak klenteng manil gitu doang. Gayane tok, minum dong. Saya benci, iya minum saya benci. Ngomong. Gimana Mas? Ngilu, kesenggol sarung aja ngilu. Enak dari mana? Cuman sebatas itu, dibelain sampai gitu. Lupa akhirat. Sehingga apa? Akhiratnya nggak sungguh-sungguh. Dunia nggak bisa dinikmati karena nggak bersyukur. Perhitungan untung 100 juta, kok cuma untung 70 juta.
bilang sama karyawan rugi proyek hari ini, untung 70, bilang rugi, besok ganti mobil. Kemarin bilangnya rugi, mobil ganti. Ini fakta kehidupan. Saya enak cerita, saya pelaku kok. Makanya sebelum sampai cerita macam-macam, cobalah jadi pelaku. Kau ngomong terus, ngelakoni orang. Itu kesalahan kita. Tuhan nggak ridho. Itu Pak Dedi semua. Udah, walaupun satu ayat, kamu amalin dulu lah. Kamu pahami, kamu amalkan. Rasanya, kau cerita ngomong, enak ceritanya. Nggak perlu ngarang-ngarang. Nggak perlu nyontek HP bareng. Orang paham. Karena dari kerentek muncul dari kesadaran. Ini bukan hasil pemikiran. Saya nggak sempat mikir loh. Sempat mikir nggak gini nih. Baru saya jawab tanya, ada pertanyaan yang baru yang berbeda. Sempat mikir nggak kira-kira? Nggak pakai bahasa pikiran saya. Makanya sampai subuh saya lakoni, saya nggak pakai akal. Nggak pakai kesadaran. Nah, ini fakta Pak. Gimana Pak Sidi? Ada yang masih ganjil? Mau nyalain siapa? Tuhan nyalain, takdir. Takdir dari mana? Tuhan nggak mengendaki kita susah. Tiap hari ketemu. Hah? Ya udah sejahtera tiap hari ketemu. Ya, iya. Anak istri ketemu. Saya itu sampai sekarang kalau makan, kenapa saya harus ingat semua? Saya dulu itu mangan di proyek Pak. Mangan di kantin, kumpulnya sama manajer-manajer. Bukan sama istri, bukan sama anak-anak saya. Saya makan begini di manajer, jadi kalau makannya pakai tempe, gengsi nggak? Masa tempe sama sambal goreng, tok sih gitu. Kapan saya itu bisa begini sama anak dan istri saya? Itu sejahtera gitu, jodoh enak gitu ya. Itu saya nggak pernah merasakan selama saya di proyek. Mungkin itu saya lagi ambang balelo, mungkin balelo tentang dunia. Makanya silahkan dunia hasanah, akhirat hasanah, wakina ada benar. Tapi Allah janjikan semua itu akan kau dapatkan sesuai dari apa yang kamu usahakan. Usahamu sejauh mana tentang dunia? Terus usahamu tentang akhirat bagaimana? Wah, mau sekarang baik Pak Jen, orang ini bang alim banget, bang jadi guru ngaji loh. Keren. Ya kan? Akhirat. Tapi kalau kerenteknya nanti salah, itu akhirat hanya punya nilai dunia. Amin amalil akhirah, asbab min amalil dunia, bisuin niat lagi. Kami nak mali dunia asbat amal akhirah bihusni niat. Kelihatannya cuma nyambut gawe keliling miderin es teman kampung. Tapi punya nilai akhirat apa? Rentek hatinya apa? Saya mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anak istri saya yang ada di kampung. Itu perjuangan yang luar biasa, nilainya bagus. Dan konsekuensinya dapat duit pulang kampung. Nggak dihabisin untuk poya-poya di sini. Di sini ya sama aja, pengen rokok yang rokok, pengen ngopi, pengen makan enak yang makan enak, sama aja. Tapi ingat di kampung ada istri sama anak. Keren nggak? Karena niat bagus. Akhirat nggak? Pak. Itu saya enggak, saya karena saya orang Islam, jenengan juga agamanya Islam. Kan punya pedomannya kitab suci. Itu saya ambil rujukannya dari Al-Quran. Taman telah lagi aja. Di mana nih letak kekurangan saya selama ini? Oh, di sini ternyata usaha saya yang nggak maksimal. Usaha saya yang sak beri, usaha saya mau sak geleme. Ya kalau saya sak geleme tuh. Itu sak gelem niatmu cuman ngono, terus usahamu sak gelem dhewe. Apa ya sak gelem aku nek gelem kakek ora yo karepmu golek dhewe. Betul enggak? Itu ayat tadi itu. Makanya itu momennya pas momen haji ayat itu turun.
satu ayat itu teguran untuk dua kelompok. Ayat 200 itu. Asbabun nuzulnya. Jadi nggak satu ayat itu sendiri-sendiri, nggak satu ayat itu bisa beberapa peristiwa. Nah, mau nggak bakal biar ada aku terus ya. Belum. Jadi dua-duanya kan yang janggal enggak gitu Kenapa? Pak. Gini-gini. Pandangan. Tapi kan Apa Dedi? Bukan malah. Apa? ini kan tadi apa? Oh, Ya ketika dia menuju akhirat, ya semakin apa? sedikit ya. Masalah dunianya kurang gitu. Sedikit Enggak kurang rezeki, dalam artian saya susah, enggak, maksudnya kok di rezekinya kayak dikit, berkurang gitu. Rezekinya berkurang Iya, dibanding saya dalam dulu. keadaan susah enggak, kok Dibanding berkurang dulu gitu. belum sholat gitu. Rezeki Itu banyak. apakah itu bentuk ujian nggak, atau nguji seseorang atau gitu? Ini mungkin sudut pandang nih ya. Kalau Ya coba ya, Aris. Allah kan maha pencemburu ya. Mungkin ketika Kang Deddy ditarik untuk urusan akhirat Akhirat. mungkin ya dunianya kan mungkin Saya itu uji gitu. ya. Kadang ada yang itu enggak sama sekali, dunia susah, memang susah. Tapi gimana kita nyikapin hidup itu tadi. Ya. Ya apakah itu bentuk ujian kah, apa gimana? Tadi kan tadi terangin Pak Yai kan apa hidup itu aja ujian gitu. Jadi kita kalau ya kembalikan ke pada Allah lagi Pak. Jawabannya kan ayyukum ahsanu amala. Kayak Amal itu sikap. Ya kan? Apa yang paling baik? Terus Ini bukan hanya baik. hukumnya apa ya? Eh, ada orang nanya ke saya, dia butuh mengajar teknik komputer jaringan, tolong dong cariin. Saya kasih teman saya dapat orangnya tuh, dan posisi dia juga lagi waktunya luang lah, waktu luang banyak. Saya dialog sama beliau mau. Nah terus saya minta fee-nya gitu, Berapa? fee-nya gitu. Bayaran. Nah, kamu masuk, saya yang bawa, tapi setuju nggak kalau saya minta fee, kamu ngasih nggak gitu. Dan dia ya oke, kalau kamu minta segitu saya kasih ya. Nah menurut Pak dia itu uang itu gimana gitu? Ada orang, Bawa orang. kasih lowongan kerja. ada orang butuh pekerjaan. Ya anggap bos saya minta ke saya, tolong dong cariin orang buat ngajar Temen. teknik komputer jaringan. Ya Temen sampean, saya ngebel teman saya yang lagi posisi kosong itu. ya dia lagi nggak kerja kan? Artinya ada orang yang nggak kerja. Dia butuh. Dia kerja, cuman posisinya tuh lagi pada saat saya ngehubungin dia lagi nganggur. Ya berarti kan nganggur kan, bukan kerja. Kalau nganggur nggak kerja dong. Nah iya, anggap aja dia lagi nganggur. Iya. Kan gitu aja. Sehingga dia butuh pekerjaan. Zaman ngasih info, ada pekerjaan. Begitu bukan? Ya, Saya kurang dengar soalnya. Saya hanya memperjelas saja ini. posisi dia nganggur. Saya hubungin dia tuh, posisi dia lagi nganggur. Iya. Bro, posisi lagi kerja apa nganggur? Nganggur. Mau nggak jadi ngajar TKJ di salah satu instansi di Jakarta Timur lah? Berapa lama? 7 angkatan itu berarti 7 minggu. Satu angkatan itu saya ingat kan bayarannya dia lumayan tuh. Ya. Nah itu kan sekian bayarannya lah, gede lah pokoknya. Nah, kamu ngasih saya bisa nggak? Kalau kamu nggak ngasih saya cari yang lain. Nah,
akhirnya dia minta berapa, sekian, akhirnya dia nyetujui, oke saya mau. Ya. Nah, itu menurut Pak Kiai gimana itu hukumnya? Kalau bicara hukum kan halal dan haram. Iya, Halal benar. apa haram? Nah, sekarang kembali, posisi sampean sebagai apa? Dia sebagai apa dulu? Sebagai sahabat, apa sebagai pengusaha jasa tenaga kerja? Misalnya saya buka usaha jasa pembantu rumah tangga. Saya hubungin nanti orang-orang kampung saya, kamu lagi kerja nggak? Nganggur udah ke Jakarta ya, tak cari kerjaan. Nanti gajinya sekian. Ya, tapi untuk perusahaan nanti sekian persen buat saya. Oh iya mau, dan kerja. Emang usaha saya jasa tenaga kerja. Sama kayak jasa tenaga kerja PKW. apa luar negeri, ya kan? Saya nampung orang untuk dipekerjakan di Arab. Orang Arab butuh itu ke saya yang nyariin. Kamu aku dari kerja di Arab mau, ya sekian ya. Nah, ya nggak apa-apa itu jasa. Tapi kalau sahabat, kira-kira kalau sampean sahabat saya, terus saya nolong sampean minta imbalan, pantas nggak? Minta loh. Beda kalau saya nolong jenengan merasa wah alhamdulillah saya jadi dapat penghasilan tambahan lumayan juga. Saya ingat tak kasih hadiah nih. Ya bulan sekian. Beda. Tapi kalau udah minta, zaman posisinya sebagai pengusaha jasa tenaga kerja, apa dasarnya persahabatan. Kalau persahabatan kan ta'awun, itu ajaran agama, perintah menolong orang lagi susah. Misalnya, Dri, kamu kerja di mana? Nggak kerja sih, terus kesibukan sehari ini cuma ngajar ngaji kan, bantuin ayah di padepokan. Banyak waktu luang dong, banyak. Gitu. Ya misalnya, mau nggak kamu ada itu cari penghasilan tambahan? Mau, saya kerja juga ini. Jualan susu, harganya 75 ya. Jadi harga jualnya 100, ya kan? Terus nanti dapat untung banyak. Beliin rokok saya, wajar nggak? Wajar. Tapi lu harus ngasih gue ya. Itu stop lu. Jadi kategorinya tuh bukan sahabat, hanya pernah kenal gitu, teman pernah kenal satu instansi doang. Jadi bukan Ya. kategori Anggap sahabat. aja posisi sampean, Kenal. saya mau merintis pengen jadi pengusaha jasa tenaga kerja gitu aja jadi posisinya. Jadi nggak muter-muter. Pengalur Ya, bukan bukan. Kalau bukan nolongin dong. mediator. Iya dong. Imbalan. Kalau sampean bukan pengusaha nolong kan dasarnya Iya, karena punya nolong. kenalan susah, lagi nggak kerja, Ya. punya pekerjaan tapi lagi nganggur. Hmm. Sama misalnya jenengan, ya kan? Mas Dedi ngajar sebagai guru, cuman gurunya panggilan. Terus sekarang lagi kerja nggak Mas Dedi? Enggak, lagi nganggur. Lah terus kapan kerja? Nunggu panggilan Pak. Kalau ada panggilan dia kerja, kalau nggak ada panggilan ya nggak kerja kan gitu. Mau nggak kamu usaha? Saya sebagai jamaah saya, sebagai sahabat saya, usaha apa, Pak? Jualan susu. Udah ini harganya sekian. Udah ntar kalau kamu jual, kamu dapat untung, udah untungnya buat kamu aja. Kan enak. Nah, Kan saling membantu. Tapi kalau kemudian embel-embel, udah untung kayak aku sama ini ya. Ya kan? Atau saya bantu. Saya daftarkan di perusahaannya supaya sampai nanti bisa langsung ke link perusahaan. Tapi kamu harus ngasih saya sekian. Kan bisa saya kalau mau begitu. Emang sama siapa? Kalau emang apa sahabat, persahabat tidak perlu kayak gitu. Saling membantu, biasa.
Itu sahabat kita, kenalan kita kok. Kalau cuma sama orang baru kenal terus boleh. Kalau kita buka jasa penyalur tenaga kerja internasional, jasa penyalur tenaga kerja, instruktur teknik apa, yang berminat silahkan mendaftar. Nanti bisa ada ketentuan. Diterima sebagai ini, tapi nanti untuk di ini sekian persen. Kalau mau silakan isi ditandatangani, kalau enggak nanti kontrak itu perjanjian. Kalau enggak ya enggak usah, saya mau nyari yang lain. Karena memang saya pengusaha. Pengusaha kan pengen untung. Jadi kita harus posisi kita ini. Mau membantu orang, apa memang mau cari kesempatan dalam kesempitan? Saya mau usaha Pak, nggak punya modal. Tak modali ya, perlu modal berapa? 10 juta. Nanti pulangin ya 12. Itu nulung apa mencari kesempatan dalam kesempitan orang? Ya, mungkin kesempatan. Iya, gitu aja. Pun masalah hukumnya sampean tentukan sendiri. Nah, sampean yang pelaku, saya kan nggak tahu apa yang ada dalam itu. Ahli fikih. Dulu kerenteknya kan saya nggak tahu. Itu kan menyangkut moral Mas. Ahli fikih gimana? Itu menyangkut moral. Ahli fikih. Masalahnya kan ada moral. Moral. Itu urusan akhlak namanya. Nah, iya, ini gimana? Kalau hukum mah beda. Iya, maksudnya boleh apa enggak gitu. Fikih. Fikih jawab. Susah. Kalau dikatakan boleh apa enggak? Tok saya katakan enggak boleh, kalau sampean mau tetap sampean lakukan. Sama, ini enggak boleh, ini menyebar kanker, tapi sampean mau sampean lakukan. Percuma kalau mas boleh enggak. Bagaimana sampean dengan diri sampean sendiri setelah mengetahui? Justru saya belum ngelakuin ini gimana gitu. Belum ngelakuin, baru mau. Baru pengen niat begitu, ini mau ditanyain. Udah sampean Ntar ada ganti. kalau bisa buka bendera, enggak usah bendera-benderaan, namanya baru merintis. Udah Ya, sampean mulai kalau sekarang. Kalau bendera mah enggak, berarti ya Udah taruhlah enggak pakai niatnya bendera. nolong aja gitu udah. Udah nolong aja, udah nggak usah minta-minta macam-macam. Ya, Mau iya. nolong kok minta, bukan nolong kamu. Masalahnya Nah, gede. iya. Masalahnya gede ya Pak ya. Ini maksudnya kejadiannya belum, baru pengen. Iya justru. Nah berarti kan udah nolong aja lah gitu. Iya udah, kalau udah niatnya nolong aja. Masalah dia tadi ingat, Nah, itu kan kesadaran dia. Insya Allah dia juga ikhlas dan ridho. Sama juga nerimanya yang ikhlas. Namanya juga pengasih, yang kerja dia. dalam hati gedean dia sama saya. Hah? Dalam hati gedean dia sama saya. Nah, Saya sekarang dikurangin 2 minggu, orang malah 7 minggu. itu. Oh, mantep. Itu ya, nggak tahu. Pintar ya, pintar juga. Ya Nggak makanya saya apa-apa, nanyain kalau- ini apa saya mau lakuin, makanya saya tanyain. Enggak, seandainya mau juga nggak apa-apa. Tapi posisikan diri kita. Bikin jasa penyalur tenaga instruktur teknik di bidang ini. Yang berminat silakan Kalau mendaftarkan itu diri. belum, kalau itu jauh kalau itu mah. Enggak apa-apa kok merintis kok. Jangan dibatasi katanya. Ya kan? Enggak perlu pakai bendera dulu. Nggak Kita pakai. dasarnya kepercayaan aja. Udah niat dulu saya. Ya, saya juga Itu kan ngikut usaha. orang. Iya. Saya juga ngikut orang. Ya, Siapa tahu memang Allah masih rezeki lewat itu. apa-apa. Kalau udah sampai buka usaha, Proses itu nggak maksudnya, banyak pertimbangan. ada temen nggak gitu nanya ke saya, dia buat ngajar ini kayaknya ada, dia bilang ntar saya hubungin begitu. Yang punya jasa ini ya saya emang enggak. Gini Mas Dedi, Penyalur. kalau sampai memang mau merintis buka usaha itu nggak pandang dia sahabat atau bukan sahabat. Iya kalau posisi itu ya. Ya udah rintis saja, kan udah punya kerentek pengen begitu. Dilempengin, rentek sampean. Ya udah saya posisikan aja sebagai pengusaha. Pengusaha kan nggak harus gede kan. Kita berusaha dasarnya kepercayaan. Nggak usah punya PT, nggak usah buka bendera apa-apa. Pribadi aja. Nanti kalau ada, nanti dari mulut ke mulut. Gede aja tuh. Bisa dia nyalurin. Nanti akan nambah. Kok bisa gede?
kok ada yang lirik-lirik, nggak apa-apa, labelin aja biar makin viral. Gitu kan. Kalau Resmi, nanti juga resmi. Ada surat perjanjian, ada kontrak. Sama aja penyalur satpam, usahanya gede. Awalnya juga nggak mungkin gede. Awalnya dia juga mungkin cuma satpam. Cuman karena sering jadi satpam kemana-mana, dapat info dari mana-mana, dia dipercaya. Nanti kalau perusahaan dia ngubungin dia. Saya butuh nih satpam 6 orang, ya udah. Lowongan. Kalau bos gue lu saingan gua ntar gitu. Kalau niat membantu menolong ya lillahi Nah, ta'ala. ya, Cari itu ridho, maksudnya. ridho Allah aja. Nanti kalau Allah ridho kita akan diberikan rezeki walaupun tidak dari orang yang memberikan. Nanti jalan lain Allah akan buka pintu yang mungkin lebih dari itu. Daripada kita hanya bergantung mengharap dari orang. Kita ngarep ini dijual cuma sekian, nanti kecewa, akhirnya gerutu juga. Nah, pernah kecewa kalau ngarepin orang. Iya kan? Udah mesti malah nggak punya hasil. Allah nggak ridho, kita Ya, kecewa. makanya dengan dasar itu pernah kecewa kalau ngarepin orang, makanya saya coba aja saya pinta berarti bisa nggak ya gitu. Nah, Makanya saya tanyain. gitu. Silahkan, masa nggak asal jawab boleh atau tidak. Posisikan, posisi kita di mana dulu. Berarti kembali ke diri masing-masing. Oh, masih agak jauh. Hah? Udah, Udah. tahu kan KDN Itu 2 jam. 2 jam. Amat. Ya keras. Udah ada masih cukup? Cukup. Kalau cukup, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dan menyikapi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin, yang beruntung, yang sukses, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,